saya Dina. Kali ini saya mau bikin video tentang pesan spirit guide buat kalian. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba tadi malam tuh pengen banget bikin fun reading tentang pesan spirit guide. Jadi karena pagi ini ada kesempatan, jadi saya coba untuk bikin ya. Kita langsung shuffle kartunya. Kalau video kemarin cuma 2 pel, hari ini saya coba bikin 3 pel ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Aduh, sorry. Nah, oke. Langsung. Oh ya, ini pel pertama, ini pel kedua, dan ini pel ketiga. Kalian bisa pilih mana yang paling menarik hati kalian, mana yang paling bikin kalian pengen milih antara pel 1, 2, dan 3. Kalau kalian butuh waktu, kalian bisa pause videonya buat milih lagi. Tapi kalau mau milih tiga-tiganya juga boleh kok, karena isinya kan pesan, jadi nanti akan cenderung lebih pada pesan-pesan positif, saran-saran positif untuk kita lakuin gitu. Oke, langsung aja kita ke pel pertama. Oke, simpen dulu ya. Oke, pel pertama tentang apa ini? Sacred Space. Wow, 6 of Wands. Jadi untuk kalian yang memilih pel pertama, ada pesan spirit guide untuk kalian, yaitu kalian kan setiap harinya pasti punya rutinitas yang menghabiskan waktu kalian gitu, menyita sebagian besar waktu kalian. Tanpa disadari, kalian melupakan salah satu kebutuhan yang sebenarnya kebutuhan pokok, tapi sering banget dilupain. Apakah itu? Yaitu kebutuhan rohani. Jadi karena saking sibuknya kayak 24 jam kurang, saya sering banget kayak gitu. 24 jam kerasa kurang, jadi kalian lupa untuk menjaga koneksi kalian dengan Tuhan. Nah, di sini kan. Jadi kalian saat ini disarankan untuk meluangkan waktu untuk terkoneksi kembali dengan Tuhan, dengan Sang Sumber, dengan Sang Pencipta. Tidak hanya didefinisikan sebagai tempat, tidak hanya didefinisikan sebagai altar atau sebuah tempat, tapi juga momentum, tapi juga waktu di mana kalian bisa nyaman, bisa damai, bisa sebentar untuk melupakan duniawi, sebentar saja meluangkan waktu untuk meninggalkan rutinitas kalian dan kembali mengingat, kembali terhubung dengan diri sejati kalian, dengan hal-hal yang selama ini sering kita lupain, yaitu ya rohani kita gitu, kayak inner connection kita, koneksi kita dengan diri sejati kita. Karena ketika kita bisa terkoneksi dengan diri sejati kita, kita kembali ke diri kita sendiri, kita kembali grounded, kita kembali centered, saat itu juga kita akan kembali memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Nah, karena terkadang ya, kegelisahan yang kita rasakan saat ini, kecemasan yang kita rasakan saat ini itu karena kita terlalu sibuk dengan duniawi, jadinya angin-anginan gitu, kayak kita terlalu fokus pada material things sampai akhirnya kita tuh lupa kita di sini tuh tujuannya mau ngapain sih? Apakah ngejar duniawi gitu, ataukah ada hal lain, tujuan lain kenapa kita ada di sini gitu. Nah, jadi ketika kalian merasa mulai rungsing, mulai uring-uringan, mulai sering marah, sering cemas, sering sedih, apalagi sebabnya tuh nggak jelas ya, itu sebenarnya kalian butuh waktu untuk me time dengan diri kalian sendiri. Nah, karena saat kita me time dengan diri kita sendiri, kita akan cenderung punya waktu lebih banyak atau waktu lebih dalam untuk kembali mengingat Tuhan gitu. Karena
ya itulah yang akan mendamaikan kita, itulah kebutuhan rohani kita. Tuhan tidak butuh disembah, Tuhan tidak butuh diingat, tapi kitalah yang butuh untuk mengingat Tuhan gitu. Kitalah yang butuh untuk kembali pada Tuhan, kitalah yang butuh koneksi itu, bukan Tuhan gitu. Jadi kedamaian itu hadir ketika kita mampu membawa Tuhan kapanpun dan dimanapun dalam apapun gitu. Jadi teruntuk kalian ya teman-teman yang memilih PEL pertama, jadi kalian disarankan untuk meluangkan waktu, entah beribadah, entah itu meditasi, entah itu earthing, untuk kembali mempererat, kembali memperbaiki, kembali meningkatkan koneksi kalian dengan Tuhan. Karena ya itulah yang akan mengisi hati kita. Karena hati kita rasanya tuh terlalu penuh dengan duniawi, malah lama-lama akan jadi hampa, kayak ngapain sih di sini gitu, kayak jadi angin-anginan gak jelas gitu tujuannya mau apa. Jadi ya kuncinya kalian harus kembali terhubung, connect with the divine gitu, terkoneksi kembali dengan ilahi gitu. Oke, lanjut ke PEL kedua. Untuk teman-teman yang memilih PEL kedua, pesan spirit guide untuk kalian saat ini adalah unconditional love, page of one. Nah, ini hampir sama seperti reading yang kemarin, yang PEL kedua. Jadi cintai dirimu, cintai orang lain, dan setiap situasi. Entah gimana rasanya situasi itu atau serumit apapun situasi itu, kalian harus tetap, respon kalian itu harus tetap mencerminkan compassion gitu. Kayak mungkin situasi kalian sedang sulit, orang-orang di sekitar kalian mempersulit, masalah datang terus nggak habis-habis, pokoknya situasinya tuh rumit gitu. Nah, semakin kalian merespon itu dengan emosi negatif, akan semakin terasa makin rumit, akan terasa makin gak enak lah, gak nyaman gitu. Nah, jadi entah kalian benci sama diri kalian sendiri, entah kalian lagi kesel sama orang lain, entah situasi kalian sesulit apapun, kalian diminta untuk membalas itu atau merespon situasi sulit itu dengan compassion, dengan cinta kasih gitu. Karena itulah yang akan kembali pada kalian. Jadi ketika kalian merespon sesuatu itu dengan cinta kasih, meskipun rasanya sulit, rumit, tapi lama-kelamaan semesta akan mengkondisikan, akan mengembalikan cinta kasih itu juga kepada kalian. Nanti pelan-pelan situasinya akan membaik sendiri, jalan keluarnya akan datang sendiri. Ya nggak instan gitu, cuman selama kalian istiqomah gitu, terus-terusan sabar menghadapi itu dengan cinta kasih, dengan compassion, maka semesta juga akan mengkondisikan atau mengatur situasi kalian agar lebih mudah lagi gitu. Jadi ini juga tentang page of one ya. Jadi kalian ditantang untuk terus mencerminkan, terus mengimplementasikan cinta kasih itu tidak hanya di situasi yang mudah, tapi juga di situasi yang rumit gitu. Karena untuk merasa bahagia di situasi yang mudah itu gampang ya. Ya gimana gak bahagia, orang situasinya enak, orang-orangnya enak gitu kan. Tapi gimana caranya kalian bisa tetap damai, bisa tetap gak membenci, nggak kesel, nggak marah di situasi yang nggak enak gitu. Jadi spirit guide kalian ingin kalian belajar
mencintai tanpa syarat. Sama seperti Tuhan. Mau gimana pun kita, Tuhan telah dan selalu memaafkan kita. Nah, kita pun didorong untuk memiliki sifat itu. Ya, memang susah gitu. Cuman pelan-pelan kita harus belajar dari situasi-situasi yang kita hadapi setiap harinya. Kita dimotivasi untuk belajar mencerminkan, mengimplementasikan, memberikan cinta kasih dari dalam diri kita secara tulus pada orang-orang dan situasi yang tidak mengenakan, termasuk pada diri kita sendiri. Ketika kalian marah sama diri sendiri, semakin kalian menyakiti diri sendiri, semakin diri kalian akan terasa menyebalkan. Begitu juga dengan orang lain, semakin kalian benci sama orang itu akan semakin nyebelin gitu rasanya. Tapi kalau kalian mau memaafkan, mencoba memahami apa sih maksudnya dia bersikap seperti itu sama aku, kalian akan menemukan alasan-alasan untuk kembali memaafkan mereka. Gitu. Ini file kedua. Yuk lanjut. File terakhir, file ketiga. Jadi pesan Spirit Guide untuk teman-teman yang memilih file ketiga adalah True Love. Oke. Nine of Wands. Nah, gini, semua manusia itu pasti punya keinginan, pasti punya impian, pasti punya desire, pasti punya ambisi, pasti punya cita-cita gitu. Terkadang impian itu bisa memotivasi kita untuk terus semangat, terus berkarya, terus kreatif gitu. Tapi di satu waktu kita mungkin akan sampai di titik dimana kita akan terlalu obses sama impian kita, kayak kita maunya in control terus sama sesuatu, kita maunya terus mengendalikan hal-hal yang sebenarnya itu tidak bisa kita kendalikan, di luar kendali kita. Nah, semakin kita ingin mengendalikan sesuatu, kadang semesta itu cerdik ya. Semakin kita ingin mengendalikan sesuatu, saat itu juga kita justru akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang meminta kita untuk melepaskan kendali itu gitu. Nah, jadi di saat ini kalian diminta untuk melepaskan kendali terhadap apapun yang kalian inginkan, terutama hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Satu-satunya hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah semua hal di luar diri kita. Jadi saat ini kalian diminta untuk melepaskan kendali terhadap hal-hal yang ada di luar kendali kalian. Kalian percaya aja gitu, Tuhan itu selalu punya cara untuk memberikan yang terbaik untuk kita gitu. Jadi bermodalkan cinta kasih yang ada di hati kalian, kalian harus bisa mendeliver itu kepada semesta. Oke, aku percaya padamu semesta, kamu akan memberikan yang terbaik untukku. Nah, semakin kita legowo, semakin kita surrender, justru itulah yang akan memberikan kedamaian untuk kita. Begitu. Oke, ini pesan Spirit Guide untuk kalian ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.